Momen Tijani Reinders Georgiy Idzes di laga Venezia versus AC Milan di Liga Italia 2024 sampai 2025 menarik untuk disimak. Sebab itu membuktikan kedua pemain punya kedekatan. Duel Venezia versus AC Milan berlangsung di Stadion Venezia, Minggu 27 April 2025 malam OWIB. Rossoneri menang 2-0 berkat gol Christian Pulisic dan Santi Gimenez. Di laga itu, Idzes kembali tampil penuh mengawal lini belakang Venezia. Hal serupa dirasakan Reinders yang berkostum Milan. Momen menarik kemudian terjadi di pertengahan laga, tepatnya di menit ke-34. Reinders tiba-tiba menjewer telinga Idzes yang tengah berbicara dengan wasit. Penyebabnya, sang pengadil tengah mendengarkan masukan VAR terkait gol yang dicetak Venezia. Setelah tinjauan ulang, gol tersebut dibatalkan. Idzes berstatus kapten sehingga layak untuk berbicara dengan wasit. Entah iseng atau apa, Reinders menjewer telinga bek timnas Indonesia. Untungnya, momen tersebut tidak membuat Idzes marah. Ia malah tersenyum melihat aksi Reinders. Keduanya lalu bercengkerama dan sempat berbincang mengenai keputusan wasit. Wajar jika Idzes dan Reinders saling bercanda di lapangan, sebab keduanya sama-sama lahir dan besar di Belanda kendati kini membela tim nasional yang berbeda. Ditambah lagi, Idzes merupakan rekan setim dari Eliano yang notabene adik kandung Tijani di timnas Indonesia. Makanya kedua pemain terlihat akrab di lapangan. Jayden Oosterwolde salah satu pemain keturunan selanjutnya yang akan bergabung dengan timnas. Jayden Oosterwolde merupakan pemain keturunan yang sangat diminati Coach STY dan pernah diajukan oleh beliau langsung untuk diproses pada tahun 2020. Lalu berbarengan dengan Meis untuk memperkuat timnas U20 yang sedang dalam masa persiapan menuju World Cup. Pada saat itu, Jayden bersikap tertutup untuk menerima pinangan timnas karena ia menyatakan masih fokus untuk menembus skuad oranye. Faktanya, hingga saat ini Jayden belum pernah dipanggil dan bermain untuk timnas Belanda, baik itu kelompok umur ataupun senior. Fakta menarik lainnya, Jayden merupakan sahabat dari Meis Hilgers and Eliano Reinders, yang notabene-nya mereka berdua resmi menjadi WNI kemarin. Jayden memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Meis dan Eliano sejak mereka kecil. Dengan dua orang sahabatnya telah memastikan diri untuk membela timnas, tampaknya kans Jayden untuk bergabung dengan skuad Garuda cukup terbuka lebar saat ini. Jayden selalu menjadi pemain inti bersama Fenerbahce di bawah asuhan Jose Mourinho. Musim ini ia telah mencatatkan 12 penampilan dan selalu bermain full selama 90 menit. Pemain dengan tinggi 189 cm ini masih berusia 23 tahun, seumuran dengan Meis. Dengan kaki terkuatnya adalah kaki kiri, posisi utama Jayden adalah left back. Namun ia bisa juga bermain di posisi left midfield and center back. Tak hanya memiliki kemampuan defensif semata, ia terhitung aktif membantu timnya ketika menyerang. Meskipun memiliki postur tubuh yang tinggi dan besar, Jayden mempunyai atribut speed pace yang sangat baik. Penyerang milik VVV Venlo, Dean Zandbergen, mengaku bahwa sang ibu berasal dari Depok, Jawa Barat. Hal ini membuatnya bisa dinaturalisasi dan membela timnas Indonesia. Dean Zandbergen mengakui bahwa dirinya memiliki darah keturunan Depok saat diwawancarai oleh YouTuber yang membahas pemain keturunan, yakni Yusa Nugraha. Dalam wawancara itu, penyerang berusia 23 tahun itu mengaku bahwa dirinya tertarik membela timnas Indonesia melihat banyaknya fenomena pemain keturunan yang dinaturalisasi PSSA. Banyak pemain keturunan Indonesia dan mereka memilih untuk bermain dengan timnas Indonesia. Dan ya, pasti akan menyenangkan jika saya bisa main untuk timnas Indonesia, ungkapnya. Karena punya darah Indonesia, Dean Zandbergen pun kemudian membongkar asal-usul darah keturunan yang mengalir di tubuhnya. Kepada Yusa Nugraha, ex Sparta Rotterdam ini mengaku bahwa dirinya memiliki darah keturunan Depok dari keluarga sang ibu. Bahkan, Dean Zandbergen mengaku dirinya sudah pernah berkunjung ke Indonesia, tepatnya saat usianya menginjak 16 sampai 17 tahun. Dengan statusnya sebagai pemain keturunan,
Dean Zandbergen mengaku sudah didekati oleh PSSI dan tengah menjalani proses naturalisasi untuk membela timnas Indonesia. Dean Zandbergen pun mengaku bahwa dirinya sudah berkomunikasi dengan Fardi Bahdim dan juga staf ahli Kemenpora, Hamdan Hamedan. Setelah dipantau pelatih kiper timnas Indonesia, Sjoerd Woudenberg, mungkinkah Cyrus Margono bisa dipanggil timnas U33? Pada Rabu kemarin, para supporter Garuda dibuat heboh oleh unggahan Sjoerd Woudenberg di media sosial Instagram. Sang pelatih kiper timnas Indonesia mengunggah foto bersama Cyrus Margono, yang pada saat ini bermain di klub Liga Kosovo, KF Dukakjini. Ex-pelatih kiper Dewa United itu membeberkan bahwa dirinya hanya memantau para kiper yang tersedia, namun tidak menjamin apapun soal Cyrus Margono. Margono merupakan kiper keturunan Amerika Serikat dan Indonesia. Pada Maret 2024, dia memutuskan disumpah sebagai WNI tanpa menjalani proses naturalisasi. Namun, Shin Tae-yong mengabaikannya dan bahkan tidak membawanya ke Piala Asia U23 2024 yang digelar sebulan setelah Margono disumpah jadi WNI. Pada saat ini, Margono masih berusia 23 tahun. Itu artinya dia masih bisa bermain untuk timnas Indonesia U23. Sayangnya tidak, Margono kelahiran November 2001 dan akan berusia 24 tahun pada tahun ini, yang berarti melewati usia yang ditetapkan. Peraturan AFC pada Piala Asia U23 2024 menyatakan bahwa batas usia untuk memperkuat sebuah tim di ajang tersebut adalah kelahiran 2001. Cyrus Margono kini hanya bisa berharap agar dirinya cukup bagus untuk bisa masuk ke tim senior yang sudah diperkuat oleh Maarten Paes dan Emil Audero. Sejauh ini kiper kelahiran New York itu tampil cukup baik di KF Dukakjini dengan meraih 4 clean sheet dari 10 laga. Pascal Struijk mengantongi izin dari FIFA untuk bisa memperkuat timnas Indonesia. Namun dia perlu melalui proses naturalisasi untuk melakukan hal itu. Nama Pascal Struijk belakangan sedang hangat diperbincangkan seiring dengan kehadiran sang bek tengah berusia 25 tahun di dekat Patrick Kluivert. Hal itu terjadi ketika Oxford United bermain menghadapi Leeds United. Dalam laga itu, Patrick Kluivert beserta tim kepelatihan timnas Indonesia hadir untuk menyaksikan Ole Romeni sekaligus menemui Marcelino Ferdinand. Namun, ada yang mencuri perhatian dalam pertandingan itu lantaran sang pelatih timnas Indonesia duduk di dekat Pascal Struijk di tribun penonton. Mereka sempat tertangkap kamera berada dalam frame yang sama, dan itu menjadi perbincangan hangat belakangan ini.